Teman-teman pilih yang mana kalau kita head to head mobil ini? XL7 dan all new Avanza. BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Anda sedang mencari LMPV? Nah, kebetulan di bulan Februari negara telah mengumumkan bahwa PPNBM dilanjutkan. Mobilnya salah satunya di sebelah kiri saya, Suzuki Zeta manual tipe terendah. Harganya di angka 240-an. Nah, sekarang kita mau komparasi dengan yang terbaru nih, Avanza G. Tapi kebetulan Avanza G yang di sini adalah tipe manual juga, tapi G. Harganya memang lebih mahal sedikit, 250-an. Kedua LMPV ini, apa saja kelebihan dan keunggulannya kita akan bahas selengkapnya. Dan kalau kalian mau beli mobil Suzuki, kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada undian iPad mini. Serta kalian beli mobil di tim Erika SBTMT Haryono, mobil diisiin full tank bensinnya. Simulasi kredit dan angsuran kalian bisa hubungi. Sekarang langsung aja kita bahas si XL7 Zeta manual tipe terendah dan Avanza. Siapa yang unggul di challenge LMPV versi BB Auto Channel? Jadi subscribe buat yang belum subscribe, juga follow akun Instagram @BB Auto Channel. Saksikan video ini sampai habis. Oke teman-teman, pertama-tama kita bahas si Avanza dulu. Kalau ngomongin Avanza new generasi terbaru di 2021 ini, fascia depannya kayaknya sih nggak ada lawan ya. Kalau misalnya ngomongin Avanza terbaru, tampilan lampu dan bumper serta grill bener-bener desainnya luar biasa, modern dan futuristik. Dan ini bisa paling tidak sampai 10 tahun lagi masih tidak ketinggalan zaman. Nah, kalau dari kap mesin dan mesin sendiri, dia 1500 cc dan dayanya memang kurang lebih setipe lah dengan LMPV si XL7 ini. Tapi kalau ngomongin bahasa desain Avanza terbaru, rasanya saya memberi angka tambahan untuk si Avanza ini. Kalau ngomongin XL7, tampang depannya kelihatannya memang masih cukup up to date lah ya kalau dipergunakan di tahun 2022 ini. Walaupun dia juga baru launching di 2020, tapi masih tetap keker tampangnya. Nah, kalau ngomongin gambar dan depan, dia sudah ada sedikit unggul dibandingkan Avanza. Dia sudah ada DRL-nya. Nah, dan kalau ngomongin fascia depan, karena dia juga merupakan gaya-gaya SUV ya, dia sudah ada overfender dan gaya-gaya SUV yang sangat maco. Tapi sekali lagi, ini selera ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau prefer XL7, kelebihan utamanya memang dia memiliki gaya SUV dan itu tidak ada di new Avanza. Jadi menurut saya ini selera, tapi saya memilih prefer Avanza untuk tampilan depan. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di komentar. Oke, beralih ke bagian samping teman-teman. Nah, kalau menurut saya bagian samping si Avanza ini, ya kalau dibilang tinggi saya sekitar 175 cm, dia memang kelihatan agak sedikit pendek ya dibandingkan si XL7. Tapi memang desain bahasa baru dari Toyota ini mengejar efisiensi dan mobil tidak limbung dan merasa nyaman. Nah, itu yang dikejar sehingga memang ground clearance ya oke lah ya. Tapi kenyamanan diutamakan pada new Avanza baru ini. Dan yang terpenting yang saya suka dari new Avanza adalah velgnya dia. Velgnya dia sangat keren dengan balutan two-tone, silver dan hitam, dan ring 17 yang dipakai merupakan komposisi yang manis. Dan kalau di bagian samping dia ada shark fin antena. Dan keunggulan dari eksterior yang tidak ada di
XL7 adalah kalau kita otomatis key lock, dia langsung otomatis mengunci, dan spion langsung auto retract. Dan dia memang sama sudah menerapkan keyless, sehingga nice ya untuk dua mobil ini dibandingkan. Jadi ini bagian samping, kita coba bagian samping XL7. Oke teman-teman, berbeda dengan Avanza, dia di bagian samping sudah ada roof rail. Ini memang nggak tahu ya hiasan, tapi sebenarnya masih bisa juga dipasangkan roof box di atas. Dan kalau misalnya kalian mau gaya-gaya SUV, dia sudah ada bagian side skirt yang menandakan mobil ini maco ya. Dan dia juga sudah keyless entry dan auto lock, tapi dia tidak bisa auto retract untuk kaca spion. Dan tinggi saya 175, rasanya lebih maco gitu loh kalau saya berdiri di samping ini, dan apalagi nanti kita belum tes bagian dalam ya. Dan model velg sebenarnya mirip-mirip dengan si All New Avanza, tapi dia menggunakan ring 16. Dan ya, kalau saya secara pribadi melihat bagian samping ini memang R3 kesannya ya, tapi agak dimaco-macokan. Tapi kalau ngomongin kenyamanan dan nanti kenyamanan kita bahas di bagian serabutnya. Tapi kalau ngeliat cocok, kayaknya lebih oke ini sih dibanding New Avanza. Nah sekarang kita lihat bagian belakang. Karena bagian belakang ini adalah tipe terendah, yakni tipe Zeta, dia tidak ada spoiler belakang ya teman-teman. Tapi yang lain sama. Karena kalau ngomongin Alfa, dia cuman ada pembeda di sini, dan dia juga sudah ada kamera mundur yang tidak ada di samping New Avanza. Dan dia sudah ada gaya-gaya seperti SUV pada umumnya, dan rasanya sih keren sih kalau menurut saya bagian belakang dari si XL7 ini. Apalagi kalau ngomongin harga, lebih keren lagi. Lebih worth it sih. Kalian kalau mau simulasi DP atau angsuran bisa hubungin tim Bu Erika, nomor ada di layar ya. Dan kalau misalnya pembelian mobil di bulan Februari, Maret, April, masih ada kesempatan untuk dapetin iPad gratis di bulan Mei. Nah, kurang lebih dia di bagian belakang sudah ada defogger. Nah, ini yang tidak ada di sebelah. Dan kaca apa namanya? Dan udah ada juga dan rear wiper dia juga sudah ada. Oke, perbedaannya itu, tapi lebih lengkap si XL7. Kita lihat sih. Oke teman-teman, kalau New Avanza dia bagian belakang ada sedikit nuansa modern sekali ya. Ada shark fin antena, walaupun belum ada spoiler, tapi komposisinya sudah pas, dan dia belum ada defogger belakang, kaca belakang. Jadi hanya rear wiper saja, dan dia sudah ada senada sensor parking, tapi tidak ada kamera mundur. Lampu sudah LED, nice. Dan ini trim 15G manual. Kalau ngomongin yang TSS, dia saya tidak tahu ya sudah ada kamera mundur atau enggak. Tapi kalau ngomongin saudara paling besarnya Veloz, dia sudah ada kamera 360. Banyak yang bilang kalau di belakang mirip LCGC kali ya, tapi sebenarnya beda. Kalau masuk ke dalam, hal yang berbeda sekali. Nah, kita udah bahas eksterior. Menurut kalian bagaimana? Saya tidak mengambil sisi mana baik atau tidak ya, tapi prefer saja secara subjektif. Karena kalau secara subjektif, eksterior depan milik si New Avanza, bagian samping milik si XL7, dan belakang kayaknya XL7 lebih oke. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Kita mau masuk ke dalam interior dan kenyamanan mengendarainya. Oke teman-teman, masuk ke dalam bagian interior. Pertama-tama kita lihat kuncinya. Kuncinya dia sudah keyless, dan ini nice ya, ada logo Toyota yang ini berfungsi untuk kunci dan ini membuka. Dan bagian yang saya suka ini sudah engine start stop button juga, mirip dengan si XL7. Oh, tipe Zeta tidak ada engine start stop button ya teman-teman ya.
Nah, yang menarik menurut saya di All New Avanza adalah dia sudah ada tilt steering ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa setel senyaman mungkin posisi mengendarai, dan ini nice banget sih karena nggak semua brand-brand sekelas di harga ini memiliki fitur ini. Bahkan brand-brand di Toyota sendiri yang harganya lebih dari ini belum ada fitur tilt. Bagian interior, driving position, mengendarai nyaman, tapi memang kalau dibandingkan dengan, jujur ini saya ngomong karena saya juga mengendarai Avanza yang lama, nggak tahu deh, kalau saya secara pribadi ngelihatnya kok kayak lebih sempit aja gitu ya, karena postur saya, kaki saya ini terlalu mengena, dan apalagi ini kan manual ya, jadi pada saat injek kopling tuh kena di sebelah kiri ini terus. Tapi yang lain so far oke. Jadi bagian interior bener-bener ada head unit capacitive touchscreen yang oke banget, dan yang pasti modern, ada konsol tengah dan bahan hard plastik, tapi masih banyak kompartemen-kompartemen penyimpanan seperti di sini dan di bagian driver, dan dia ada fitur auto retract kaca spion. Oke, coba kita lihat di XL7. Oke teman-teman, untuk si R3 XL7 ini, karena ini tipe yang beta ya teman-teman ya, karena dia sudah engine start stop button. Kalau saya pribadi ya, saya lebih suka ruang yang lega, jadi lebih luas ya tampilannya, dan yang pasti di sini sih lebih lega ya kalau ngomongin dibandingkan dengan si New Avanza. Untuk interiornya dia juga sudah ada head unit monitor, AC auto digital, dan kalau ini tipe beta sudah engine start stop button juga. Ini tipe matic ya teman-teman ya, dan layar juga sudah mirip-mirip, tapi kayaknya lebih lengkap di sini. Tapi ada pembeda, kalau di sana lebih banyak setelannya, tapi di sini juga ada versi torque, versi gyroscope untuk kemiringan dan lain-lain. Jadi kalau ngomongin kelegaan sih kayaknya memang masih XL7 sih yang memegang. Dan driving position dia tidak ada teleskopik, dia hanya tilt steering saja. Nah, kita coba bagian penumpang ya. Oke, masuk bagian penumpang. Mobil ini sebenarnya lega ya. Tapi sebenarnya dibandingkan dengan dia ada armrest juga dan double blower, dan ini soft close. Dibandingkan dengan New Avanza, memang ada kelemahan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau misalnya di XL7 ini, dia rasanya headroom aman, tapi menurut saya yang membedakan di New Avanza, lebih luas New Avanza, karena dia memiliki setelan bangku yang bisa sampai mundur sekali, dan karena dia ada sofa mode dan ada comfort mode ya, dan sandaran tengah si New Avanza lebih besar, jadi ini selera. Tapi kalau nyaman di belakang nyetir, New XL7 itu lebih nyaman, suaranya, noise-nya lebih oke, dan bantingan suspensinya menurut saya sih lebih oke ya. Tapi itu selera ya. Jadi kalian yang mau coba beli mobil LMPV, lebih baik coba dulu test drive dan ajak keluarga sebelum membeli. Itu saran saya paling tepat. Oke teman-teman, di bagian bagian penumpang All New Avanza, seperti yang tadi saya bilang, dia lebih lega untuk bagian armrestnya ya, dan untuk kaki dia sudah aman,
dan dia sudah ada charger yang lebih lengkap di bagian tengah. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini selera untuk all new Avanza dan XL7, tapi kayaknya sih emang lebih enak dan nyaman si penumpang di baris kedua New Avanza ya, karena rasanya beda. Jadi ini menurut saya secara opini pribadi untuk kenyamanan di baris kedua all new Avanza. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu review perdana untuk first impression eksterior, interior, dan kenyamanan. Untuk tes jalan nanti kita akan coba, karena berhubung kita belum tes jangka panjang ya, masih sendiri-sendiri dulu nih. Nanti kita akan coba tes experience nyamannya. Tapi kalau saya pribadi, kedua mobil ini memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Kalau ngomongin resale value, peace of mind, banyak yang pasti milih si New Avanza. Tapi kalau kenyamanan, fun to drive, dan tampilan dan harga yang lebih worth it, XL7 juaranya Suzuki. Jadi kalian pilih yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mau suka review seperti ini, kalian bisa request mau dikomparasi head to head mobil tipe apa. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bung Bas, sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka, dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Auto. Bung Bas sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.